Pemirsa, kasus aktif COVID-19 di tanah air dalam satu pekan terakhir mengalami kenaikan tertinggi dibanding kenaikan yang pernah ada sebelumnya. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, kenaikan kasus aktif COVID-19 mencapai angka 22.609 kasus. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus aktif mengalami kenaikan tertinggi dalam sepekan terakhir, terhitung sejak 15 Januari hingga Rabu 20 Januari 2021. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta mengatakan kenaikan angka kasus COVID-19 di tanah air mencapai 22.609 dari 112.873 kasus aktif pada pekan sebelumnya menjadi 145.482 kasus di pekan ini. Sebelumnya memang kita pernah punya penambahan tertinggi itu pada pekan ke-2 Januari di angka 12 ribuan. Tapi pekan ketiga kemarin, karena tadi saya bilang ada beberapa faktor yang berpengaruh juga, dalam waktu 1 minggu tiba-tiba kita kesannya naik ada 22.000 kasus aktif baru dalam waktu 1 minggu. Dan ini adalah penambahan mingguan kasus aktif tertinggi yang pernah kita punya. Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, selain jumlah orang terinfeksi bertambah dan pasien sembuh hanya sedikit, peningkatan tajam kasus pada pekan ketiga juga disebabkan keterlambatan data yang dilaporkan, sehingga perhitungan angka yang harusnya masuk di pekan sebelumnya menjadi tertumpuk pada pekan ini. Mewaspadai adanya klaster COVID-19 di pengungsian, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah melakukan pembagian masker kepada warga terdampak banjir yang bertahan di aula kantor kelurahan. Selain masker, pemerintah setempat juga melakukan pengaturan posisi tempat tidur yang berjarak agar tidak berkerumun sesuai protokol kesehatan. Bencana banjir kini tengah melanda Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terjadi akibat kiriman dan pasang air laut atau ROB, sehingga mengakibatkan setidaknya 3.000 rumah warga terendam, di mana hingga 19 Januari petang kondisi belum menunjukkan akan surut karena intensitas hujan masih tinggi. Salah satu hal yang kini tengah diantisipasi di pengungsian adalah munculnya potensi klaster COVID-19 di pengungsian. Sehingga, selain mempersiapkan kebutuhan logistik berupa pangan dan obat-obatan, pemerintah Kota Pekalongan juga membagikan masker kepada ratusan warga terdampak banjir yang bertahan di aula Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur. Wakil Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Junaid mengatakan, dalam kondisi pandemi COVID-19, aturan protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan, agar lokasi pengungsian tidak menjadi klaster baru. Tadi masih banyak yang belum pakai masker, kita bagikan masker juga sambil nanti diatur tidur jarak tidurnya. Apa yang sudah dilakukan? Ya, sementara memang belum dinyatakan tanggap darurat, jadi kita masih belum membuka dapur umum. Data BPBD Kota Pekalongan menyebutkan, dampak banjir yang terjadi sejak 18 Januari malam telah menyebabkan 3.000 kepala keluarga di 12 kelurahan terendam banjir. Jumlah pengungsi yang tercatat mencapai 111 orang yang terpecah di 4 titik pengungsian.